Selamat pagi teman-teman Denpao. Hari ini kita dari kelompok Tarak Takdung akan mempresentasikan aplikasi kita Lab FSD. Nah, pertama, pada saat mulai aplikasi, di sini akan ada prompt berupa email dan password. Nah, di sini kita akan coba masukkan username dan passwordnya. Nah, untuk aplikasi kita sekarang, ketika kita salah masukkan password, maka akan ada toastbar tuliskan login failed. Namun ketika autentikasi berhasil, maka kita akan langsung dibawa ke menu dashboard user. Nah, pada home aplikasi ini ada beberapa menu yang bisa kita pilih, yaitu Reserve, Monitoring, dan juga Profile. Nah, pada menu Reserve ini ada dua submenu, yaitu Room Reservation dan Item Reservation yang kurang lebih mirip. Maka di sini kita coba untuk tunjukkan di Room Reservation. Nah, ketika kita klik akan muncul daftar-daftar ruangan yang kita bisa pinjam. Nah, di sini kebetulan ada ruang meeting. Nah, kita akan pilih ruang meeting di sini dan kita akan coba masukkan input-inputnya. Nah, ketika kita belum selesai melakukan input dan masih ada input yang kosong, ketika kita ke submit, maka akan ada toast bertuliskan please fill all fields. Nah, coba kita akan isi semuanya. Nah, ketika kita sudah isi semuanya dan kita submit, dan ketika itu berhasil di fetch, maka akan ada toast bertuliskan reservation created successfully. Ketika kita oke, maka kita akan langsung dibawa ke menu kedua bertuliskan My Reservation yang berisi daftar reservasi yang kita booking sebelumnya. Pada menu terakhir ada menu logout yang berfungsi sebagai sarana kita ketika ingin logout dari aplikasi. Nah, ketika kita logout, maka akan dibawa lagi ke bagian pertama aplikasi kita, seperti itu. Nah, pada saat admin sudah mengapprove peminjaman kita, maka kemudian dari kita akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ketika itu di-approve, maka akan ada notifikasi approve. Namun, ketika di-reject, ya, notifikasi reject seperti itu. Selamat malam kepada Pak Wawo dan juga Koderen. Jadi pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan terkait dari sisi admin yang terdapat di aplikasi web untuk project lab peminjaman ruangan untuk Fakultas Seni dan Desain dari UMN untuk project mobile. Nah, kalau misalnya dari sisi admin sendiri ini memiliki dua kontrol utama, yaitu terhadap manajemen ruangan dan juga manajemen ruangan dan juga manajemen item yang ada di UMN. Selain itu, admin juga dapat melakukan manajemen dengan untuk reservasi yang dilakukan oleh para user, yaitu kalau misalnya ada di tampilan ini ada di reservation monitoring dan juga reservation history. Nah, untuk berikutnya kita bisa menavigasikan menuju ke manajemen ruangan. Nah, di halaman manajemen ruangan ini bisa dilihat daftar-daftar ruangan apa saja yang ada di UMN dan yang dapat dipinjam oleh mahasiswa ataupun staff-staff dari UMN itu sendiri. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di sini itu kita bisa menambahkan ruangan baru. Kita bisa tinggal tambahkan nama ruangannya saja. Contohnya misalnya ruang cyber. Lalu di sini ada lokasi roomnya. Lalu juga di sini bisa kita tambahkan deskripsi yang bersifat opsional. Nah, kalau misalnya itu kita langsung masukkan saja fotonya dan setelah itu bisa kita tekan tombol submit. Nah, setelah dilakukan submission, maka ruangannya itu langsung akan muncul di tampilan monitoring. Nah, setelah itu kita akan kembali untuk meninjau terkait dengan manajemen item atau barang yang dapat dipinjam oleh mahasiswa. Di sini bisa dilihat terdapat data-data item apa saja yang bisa dipesan. Lalu di sini kita bisa tambahkan nama item barunya, misalnya contohnya misalnya kamera, Nikon. Lalu kita bisa tambahkan jumlah itemnya dan juga di sini kita bisa tambahkan deskripsinya. Lalu kita bisa tambahkan fotonya seperti biasa. Nah, setelah kita submit, maka kamera yang telah dibuat akan muncul di tampilan monitoring. Nah, setelah itu kita bisa melakukan monitoring terhadap reservasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dua tab, yaitu ada reservation monitoring, dan di sini bisa dilihat status-status peminjaman dari yang ada. Nah, untuk statusnya itu sendiri ada tiga, yaitu approve, pending, dan juga rejected, yang dimana
untuk pending itu sendiri sedang dalam masa peninjauan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini kita bisa langsung saja tolak ataupun terima terkait dengan request peminjamannya. Kalau misalnya di sini kita bisa approve, nah di sini kita bisa kembali lalu kita refresh dan peminjaman yang tadi setelah dipencet sudah masuk dalam tahap approve. Nah, setelah itu kita bisa contoh misalnya kita setelah yang di approve kita contohnya bisa kita reject, yaitu kita menolak menolak peminjamannya. Nah, kalau begitu sudah bisa dilihat di sini untuk status peminjamannya. Nah, ini kita bisa lihat juga kita filtering datanya untuk peminjaman ruangan saja ataupun untuk peminjaman dari item saja. Nah, sekian dari tampilan webnya. Terima kasih.